Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lika Megawanti. Saya mahasiswi PPG dalam jabatan angkatan keempat di Universitas 11 Maret, jurusan farmasi. Pada hari ini, saya akan melakukan PPL siklus 2 dengan materi jurnal sediaan semi-solid dengan model project based learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua Ya. Ya, coba Ibu absen dulu ya. Fuji Fauzia ada? hadir. Ya. Idelia Griselda? Ya. Ismi Ratnasari? Lucy Susanti? Ya, hadir semuanya, alhamdulillah ya. Harus seperti ini terus ya. Untuk pembelajaran hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran dari yang minggu kemarin ya. Coba ada yang tahu, masih inget nggak minggu kemarin itu belajar tentang apa aja? Nih Ibu mau cek ya, coba ya. Perbedaan sediaan krim dan salep. Syahla, coba. Aku Ibu, kalau salep mempunyai konsentrasi seperti mentega, tidak cair pada suhu biasa, tapi mudah buat dioleskan. Kalau krim, sediaan setengah padat, mengandung satu atau lebih bahan obat terlarut dalam bahan dasar salep karena banyak mengandung air. Ya, betul ya. Satu lagi nih. Kan kemarin Ibu ngejelasin tentang penggolongan salep berdasarkan efek terapinya. Ada 3 tuh, ada epidermis, diadermis, sama endodermis. Coba epidermis, Risa. Aku Bu. Salep epidermik untuk melindungi kulit dan menghasilkan efek lokal tidak diabsorpsi. Ya, betul ya. Kalau untuk salep diadermik, Septiani. Salep diadermik yaitu salep yang obatnya menembus ke dalam tubuh melewati kulit. Ya, tuh. Satu lagi endodermik, Rian ya. Salep endodermik yaitu salep yang dimana bahan obatnya menembus ke dalam, tetapi tidak melalui kulit dan terabsorpsi sebagian. Ya, betul sekali ya. Satu lagi, kata Ibu kan minggu kemarin di salep itu sediaan semi solid itu penggunaannya itu nggak hanya dioleskan aja ke kulit kan, tapi ada rute pemberian yang lain. Coba. Aku Bu, rute pemberian rongga mulut, vagina, rambut, kulit, kuku, mata, dan rektum. Ya, betul ya. Alhamdulillah ya, semuanya masih mengingat pelajaran kemarin. Nah, untuk materi yang sekarang itu Ibu udah jelaskan kan di minggu kemarin kalau kita akan mengerjakan jurnal sediaan semi solid gitu. Nah, kita nanti akan membuat si jurnalnya, tapi kita ambil dulu 2 sediaan gitu, sediaan salep dan sediaan krim. Ya, sediaan salepnya itu ada yang dilebur dan ada yang dicampurkan saja gitu. Ya. Coba nih, menurut kalian, ya kan kalian udah pernah bikin jurnal ya di kelas sebelumnya kan ya, ada bikin pulpis, pulveres sama kapsul kan. Kalian juga udah bikin jurnal. Apa kesulitan saat bikin jurnal? Saat kesulitan membuat jurnal yaitu dari dosis maksimum, pengenceran, perhitungan cekal kapsul, dan prosedur. Ya, itu ya. Nah, untuk materi sekarang, kompetensi dasarnya dari mulai KD pengetahuan, yaitu untuk menerapkan sediaan semi-solid. Untuk KD keterampilannya membuat sediaan obat sebentuk semi-solid. Tujuan pembelajarannya
mengetahui bahan obat yang ditambahkan pada setiap salep. Kemudian dapat menganalisis pembuatan salep dengan cara melebur, dapat memahami sediaan krim, dapat membuat jurnal sediaan obat bentuk semi-solid dengan benar, dapat mempresentasikan hasil jurnal sediaan semi-solid yang telah dibuat dengan benar. Jadi setelah kalian nanti buat jurnal, kalian mempresentasikannya. Penilaiannya sama seperti yang minggu kemarin, dari mulai pengetahuan nanti ada tes tulis ya, tes sumatif. Kemudian keterampilannya yaitu membuat jurnal. Sikapnya nanti pas kalian pembuatan jurnal bekerja sama nggak dengan temannya, aktif tidak gitu kan ya. Jujur nggak ini buatan sendiri gitu, atau misalkan berdiskusi. Nah coba nih, dari gambar ini, apa yang membedakannya? Coba ada yang tahu nggak ini dulu? Gambar 1 dan 2 itu sediaan apa? Ya, Trio. Krim dan salep. Ya, betul ya, sediaan krim dan sediaan salep. Sediaan krim yang nomor berapa? Gambar nomor berapa? Ya, betul, yang salep gambar nomor 2 ya. Coba dari sini, dari gambar kalian sudah bisa membedakan perbedaan krim dan salep? Bisa? Ya, coba. Apa perbedaannya? Teksturnya, Ya, bagaimana teksturnya kalau dilihat dari sini? kalau yang krim cair, kalau yang salep kayak mentega. Ya, itu ya. Di sini Ibu udah membawa yang satu itu sediaan krim, yang satu sediaan salep. Ya, kalian bisa lihat. Ya. Dari sini ya, nih. Beda ya. Yang krim sama kayak di gambar itu. Mempunyai konsistensi yang lebih cair karena dia mengandung air. Nah, kalau misalkan salep itu hanya mengandung lemak, ya. Sama ya. Nah, coba ini karena kita akan membuat project jurnal resep, Ibu kasih tugasnya ini. Ada 3 resep. Tugas ini udah ada di LKPD, nanti Ibu akan tunjukkan LKPD-nya. Resep kelompok 1 itu resepnya ini, kelompok 2 dan kelompok 3. Kalau lihat dari sini, apa perbedaan dari ketiga resep ini? Aku Bu. Resep 1, zat aktif dicampurkan dengan bahan tambahan yaitu vaselin. Resep 2 ada proses peleburan karena ada zat sera alba bentuk konsistensinya seperti lilin. Resep 3 sediaan krim karena terdapat fase air dan fase minyak. Ya, betul ya. Di sini itu ada resep 1 sediaannya tinggal dicampur-campurkan saja ke dalam basisnya. Yang kedua tadi ada yang dilebur yaitu sera alba karena dia bentuknya lilin. Kalau lilin tidak dilebur yang akan bisa dicampurkan. Yang ketiga ini pembuatan krim. Udah jelas di sini ada MF-nya, MF krim. Gitu ya. Sekarang Ibu bagi-bagi kelompoknya ya seperti biasa, kelompoknya dibagi 3, kelompok 1 Rian, Idelia dan Risa. Coba yang mana? Rian, Idelia dan Risa. Oh ya. Kalian membuat jurnal sediaan semi-solid yang tadi di LKPD ini ya, di LKPD. Boleh kalian ketik aja ya, tiap kelompok diketik aja, didiskusikan. Ini petunjuknya nanti kalian baca, Ibu share di grup ya untuk ini filenya. Kalian tinggal baca aja petunjuk penggunaannya. Nah di sini ada resepnya, jangan lupa resep kelompok 1 itu yang ini, kelompok 2, kelompok 3 ya. Kemudian ini nih, ini aktivitas pembuatan jurnalnya. Ini seperti bikin jurnal biasanya, nggak perlu Ibu terangin lagi kan? Udah ya, udah tahu ya. Ya, sok. Silahkan tiap kelompoknya mendiskusikan tugas. Jangan lupa yang diperlukan itu bukunya apa aja? Sumbernya dari mana? Farmakope, Siso dan Fornas ya. Sok disiapkan, silakan bekerja.
Silakan. Ya Bu, Ya, silakan. pada pembelajaran hari ini, saya bisa membedakan cara pembuatan semi-solid, terutama untuk sediaan salep dan krim. Kemudian dapat mengurutkan proses pembuatan sediaan salep dan krim agar tidak terjadi kegagalan dalam hasil sediaan. Ya, terima kasih. Dari pembelajaran hari ini, pembuatan jurnal, Ibu sih pengen kalian jadi lebih teliti dalam proses perhitungan bahan, ya, penimbangannya, cara pembuatannya, jadi urutan-urutannya. Mungkin kalau serbuk mah kalian tinggal mencampurkan dari zat yang terkecil. Nah, kalau yang sediaan semi solid ini ada tantangan lain gitu, ada cara pembuatan yang harus dipanaskan gitu, dilebur ya, atau dilarutkan gitu, atau yang diayak dulu baru dicampurkan gitu kan. Nah itu ya, jadi biar tahu macam-macam cara pembuatannya. Sini pembuatan salep dengan cara meleburkan itu, yang pertama bahan dasar salepnya berbeda-beda konsistensinya. Kemudian dasar salep sering juga terbuat dari 2 bagian atau lebih yang konsistensinya berbeda. Nah, yang ketiga, untuk mendapatkan suatu massa dasar salep yang baik dicampurkan bahan-bahan sebagai berikut, misalnya sera dengan minyak lemak. Nah, meskipun titik leburnya berbeda, jauh dapat dilebur dalam perbandingan-perbandingan tertentu sehingga diperoleh massa yang baik. Jadi kalau misalkan sera dicampurkan dengan minyak lemak, dicampurkan dengan oleum kokos, itu mempunyai titik lebur yang berbeda. Kalau kamu manasin minyak goreng mungkin lebih cepat dibandingkan manasin lilin, gitu ya. Nah, yang keempat, umumnya hampir semua bahan dilebur dalam cawan penguap di atas tanggas air. Sebagai pengaduk digunakan pengaduk kaca atau spatel kayu. Kalau misalkan di cawan, tahu kan kaliannya diaduknya pakai batang pengaduk atau bisa menggunakan spatel. Nah, untuk cara pembuatannya, krim itu yang pertama, pembuatan sediaan krim meliputi proses peleburan dan proses emulsifikasi. Ya. Tadi betul ya, berarti kelompok 3 itu ada proses peleburannya. Biasanya komponen yang tidak bercampur dengan air seperti minyak dan lilin dicairkan bersama-sama di penangas air pada suhu 70-75 derajat Celcius. Nah, seharusnya ketika nanti peleburan kalian ukur dengan suhu, ada kan pengukur suhu, suhunya udah berapa derajat Celcius gitu. Jangan sampai melebihi 100 derajat Celcius karena batasnya 70-75. Kemudian sementara itu, semua larutan berair yang tahan panas, komponen yang larut dalam air dipanaskan pada suhu yang sama dengan komponen lemak. Jadi yang air juga harus proses pemanasan seharusnya. Yang tadi air itu harusnya dipanaskan karena tadi yang kelompok 3 itu nggak ada aquadesnya ya. Jadi tidak dipanaskan. Seharusnya sih ada aquades di resep itu. Yang kedua, kemudian larutan berair secara perlahan-lahan ditambahkan ke dalam campuran lemak yang cair dan diaduk secara konstan. Temperatur dipertahankan selama 5-10 menit untuk mencegah kristalisasi dari lilin atau lemak. Yang ketiga, campuran perlahan-lahan didinginkan dengan pengadukan yang terus-menerus sampai campuran mengental. Gitu ya. Sebelum kita akhiri, Ibu mau mengadakan tes sumatif lagi ya. Ibu kirim di lewat WA. Sok coba dicek aja WA-nya di grup ya. Ya, sok. Silahkan kerjakan 10 menit ya. Udah ya, selesai ya? Udah. Nilainya langsung itu di situnya diselesaikan, nanti langsung masuk ke sini. Ibu minggu kemarin belum ngumumin hasil nilai ini ya, tugas sumatif yang minggu kemarin kan ya? Ya, alhamdulillah nggak ada yang di bawah KKM ya, semuanya nilainya di atas 75. Untuk nilai tertinggi itu Rian ya, nilainya 92 ya. Tepuk tangan untuk Rian. Nah, untuk nilai yang kedua itu Risa ya, nilainya 89 gitu.
gitu ya. Yang lainnya mohon belajar lagi ya, biar tes sumatif sekarang hasilnya Ibu umumkan di minggu depan. Ya, minggu depan kalau misalkan Ibu rata-ratain, kalau masih Rian dan Rizha yang tinggi, nanti Ibu kasih reward hadiah ya dari Ibu. Ya, nah sebelum menutup pembelajaran hari ini, Ibu akan mengingatkan dulu untuk minggu depan kita akan melakukan praktikum ya, membuat sediaan salep dan krim yang kalian tadi buat jurnalnya. Tuh. Berarti kalian bawa apa aja tuh peralatannya? Pakai jas lab ya, bawa toolbox ya, bawa toolkitnya. Farmakope, Fornas, ISO-nya nggak usah dibawa karena kita udah buat jurnalnya, gitu ya. Jangan lupa kalau yang nggak pakai kerudung pakai tutup kepala, ya. Jurnalnya juga dibawa, gitu ya. Mungkin hari ini cukup sekian dulu. Ada yang mau ditanyakan? Cukup? Ya, alhamdulillah ya. Sebelum menutup pembelajaran, dipimpin doa lagi sama Rian ya. Silakan Rian. Sebelum menutup pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa mulai. Yang cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi